cuman ikut trip. Trip berapa kali Tom? Trip 2 kali, meet up 3 kali. Meet up 3 kali. Habis dari situ sudah resmi jadi anggota atau masih jadi anggota muda dulu? Langsung resmi jadi anggota. Jadi anggota di. Karena kan kita ajak trip meet up itu supaya kita lebih akrab dulu kan sebelum masuk di komunitas itu. Betul. Pencarian dana untuk anniversary melalui itu trip. Melalui trip. Iya. Keren. Melalui trip. Di situ makanya waktu itu pas kita publikasi open trip pamfletnya ke media, wah banyak sekali yang tertarik karena kan katanya murah. Iya. Murah sekali, 275.000 awalnya kan. Wah. Jadi banyak sekali yang bergabung. Sudah, saya lihat. Assalamualaikum, selamat datang kembali ke podcast Kos Baudopi. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang lama sekali mau saya undang, tapi baru kayaknya ada waktunya beliau ini, atau saya nggak baru ada waktunya. Sebelum kita memulai podcast kita pada hari ini, jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Bumi Morowali, sama follow juga di Instagram sama Facebook. Jangan lupa subscribe sama follow. Ditunggu itu, kutunggu Ki. Kembali lagi. Siapa ini Om? Siapa ini saya? Siapa saya? Siapa kita? Perkenalkan diri, siapa saya kita dulu. ini? Saya dulu. Siapa ini? Nama saya Laude Muhammad Hedin. Nama lengkap sih Laude Muhammad Hedin. Asal dari Buton, umur sekarang 27 di menuju ketua nih. Menuju nih, sudah mulai nih. Sudah mulai mau dipanggil apa Om? Biasa dipanggil sih teman-teman Ode sih. Nah, tahu juga kenapa saya dipanggil Ode. Mungkin nama awal itu karena Laude mungkin ya. Kan pernah jadi panggil sayang di. Kalau ada ini. Kapan pertama kali datang ke Baudopi Om? Pertama kali datang di Baudopi 2018 awal. 2018 awal. Tapi belum langsung kerja juga, cuman masukkan saya lamaran urus berkas. Berapa lama menunggu dulu Om? Wih lama, sekitar 1 tahun ada? Ya mungkin sekitar 5 bulanan mungkin. Tapi kerja itu, masukkan berkas setelah ada panggilan, tidak lolos interview pertama, sudah patah hati lagi. Iya. Nah kebetulan ada teman yang tawarin kerja di mana? Palembang. Ikut kapal pelayaran. Nah kebetulan di situ saya mungkin di sini tidak ada lagi harapan mungkin. Makanya saya ke Palembang dulu ikut pelayaran kapal. Dari kasih masuk lamaran ke Baudopi, sempat ke Palembang dulu. Iya, ke Palembang kerja sekitar 6 bulan. Tapi panggilan selanjutnya ada lagi. Iya, betul. Jadi panggilan pertama belum sempat datang. Panggilan pertama sudah. Tapi gagal di interview. Gagal interview baru ke Palembang. Ke Palembang. Setelah sampai di Palembang ada lagi panggilan. Ada terus panggilan tiap minggu mungkin pasti masuk terus. Saya bilang kenapa ini masuk terus ini panggilan. Padahal saya tidak mau lagi ini. Kebetulan kebetulan dipanggil sama orang tua ke pulau katanya terlalu jauh di Palembang di Sumatera kan. Iya, betul. Sudah kebetulan ada juga kakak di sini. Balik kebetulan ada panggilan langsung datang langsung interview lagi kembali. Ini Om toh dari semua dari berbagai kota ini, dari beratus kota yang ada di Indonesia, kenapa memilih Baudopi? Kenapa? Ya awalnya sih diajak sama ipar sih di sini. Nah ipar kan memang dia asli orang sini, tapi dia Kepulauan Menui Kepulauan. Orang Menui dia. Orang Menui. Ini kebetulan dia kerja di sini. Dia kerja di sini memang. Kerja juga di dalam Om. Iya, di pabrik. Juga. Ini Om, saya dengar Om Mode tergabung di komunitas JJS di. Oh iya. Apa itu JJS Om? JJS itu dia sebuah komunitas ya pencinta alam lah, maksudnya menyatukan hobi para pencinta alam yang suka jalan, traveling begitu tah. Jadi di dalam itu sebagai wadah begitu. Wadah pertemuan bagi teman-teman yang suka jalan saja. Iya. Di sini. JJS jalan-jalan seru. Jalan-jalan seru Morowali. Om Mode sebagai apa yang dalam minum? Untuk saat ini sih sebagai ketua. Menjabat sebagai ketua. Sudah berapa lama jadi ketua Om? Sudah menjalan sampai 1 tahun kayaknya. 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. Ini
JJS ini Om sudah berapa banyak anggotanya untuk sampai sekarang ini? Untuk sekarang 46 anggota. Ya kalau tidak salah sih kok 46. Iya. Apa suka dukanya itu menjadi ketua? Suka dukanya. Sukanya dulu, yang ini nanya dulu toh. Sukanya jadi ketua. Sukanya jadi ketua lebih apa ya? Lebih menguasai apa ya maksudnya? Lebih mudah mengkoordinir teman-teman yang baru gabung sama yang sudah lama gabung. Yang sudah lama gabung, yang sama-sama. Kebetulan kan kita sebagai pendiri juga. Jadi ya awalnya juga berdiri JJS kan sekitar baru 2 tahun mungkin. Kalau dukanya Om nanya jadi ketua. Itu mi lagi. Itu apa yang itu mi lagi tuh? Tidak enaknya itu apa ya? Karena apa ya? Apalagi sekarang mungkin karena banyak tanggung jawab Om di. Tanggung jawabnya memang betul-betul besar toh, tapi ada kalanya kalau pada saat ketua sibuk, jadi apa-apa kegiatan di lapangan itu atau ada kegiatan apa? Mungkin tidak akan seseru ketua kalau mau ikut, palingan kalau mau ketua mau ikut, mungkin suasananya lebih beda. Kalau ada kegiatan ada. Tapi kan sekarang mungkin sudah berkeluarga mungkin ya. Jadi sudah jarang-jarang ikut sama kegiatan-kegiatan camping, jalan kan. Jadi di situ juga teman-teman palingan sudah panggil 2 orang, 3 orang gitu. Ini Om, bagaimana untuk menjadi anggota JJS? Gampang sih sebenarnya. Bagaimana itu Om? Kita itu kan open rekrutmen setiap 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Terus persyaratannya sih cuman ikut trip berapa kali Tom? Trip 2 kali, meet up 3 kali. Meet up 3 kali. Habis dari situ sudah resmi jadi anggota atau masih jadi anggota muda dulu? Langsung resmi jadi anggota. Jadi anggota di. Karena kan kita ajak trip meet up itu supaya kita lebih akrab dulu kan sebelum masuk di komunitas itu. Betul. Gitu. Ini Om, kan saya lihat juga di JJS banyak cewek-ceweknya toh. Saya lihat banyak cewek-ceweknya JJS. Iya. Apa jadi motivasi itu atau justru jadi batu sandungan nih Tom kalau orang yang mau masuk tidak? Ini kan sekarang yang tergabung di JJS banyak juga cewek Tom toh. Apa susah mengaturnya atau lebih gampang sih kalau cewek? Kalau cewek sih mungkin apa ya? Sama kayaknya, sama saja. Sama aja sama laki-laki. Tapi kebanyakan kalau kita trip itu ada ceweknya, pasti banyak laki-laki yang ikut. Pasti itu. Pasti itu. Plus-plusnya dia. Iya, maksudnya daya tarik. Iya, betul. Ini sudah JJS sudah berapa tahun Om? Menjelang 2 tahun. Menjelang 2 tahun ya. di. Tahun ini kayaknya sudah bulan 3 insya Allah mau adakan anniversary. Ini sudah menjelang 2 tahun ini Om. Apa lagi yang Om Odi mau lakukan di JJS? Apakah Sabato mau bawa JJS kemana kah? Atau ada kegiatan yang harus mau dilakukan? Atau baru mau diplanningkan? Ya. Masih banyak sebenarnya. Iya, satu saja dulu bocorannya. Iya, bocorannya itu salah satunya mau kegiatan yang paling untuk ke depan yang paling dekat ini sih anniversary. Kegiatan anniversary. Terus saya ingin memperkenalkan JJS itu ke depannya supaya lebih dikenal lagi sama orang banyak. Terus pencapaian paling keinginan yang paling ingin dicapai itu sama JJS sih sebenarnya mau adakan suatu event di pergelaran budaya. Oh iya, betul. Pergelaran budaya karena kan bagus itu. Iya. Kita karena kan kita juga sebagai pendatang pengen tahu juga budaya Morowali itu dia seperti apa. Iya, betul. Ini Om kan sudah 2 tahun nih Om tuh. Goals apa saja? Ini anggaplah tahun lalu goalsnya sudah tercapai tahun lalu. Ini goals yang mau dicapai tahun ini selain itu pagelaran budaya. Yang mau ingin dicapai? Iya, yang mau ingin dicapai. JJS ini ya? JJS. Ini dia seperti apa targetnya? Targetnya mau. Apa di? Atau masih belum Peter pikirkan?
terpikirkan sih kalau kami dari beberapa anggota itu ingin ekspedisi sebenarnya, ekspedisi ke mana itu? Ke Rinjani sebenarnya. Rinjani. Ya, sudah planning kan berapa tahun yang lalu tapi karena Covid. Sebenarnya dulu sudah hampir berangkat cuman karena Covid ini jadi itu mau kibarkan bendera JJS di Puncak Rinjani. Oh, mau rencana JJS tapi mau ke Rinjani. Baru-baru juga kemarin teman rencanakan tapi padahal ujung-ujungnya open tripnya juga tidak di cancel. Tidak jadi. Ini JJS kayak bagaimana ini Om? Kayak cabang, chapter? Dia chapter. Ya, jadi dia punya pusat di mana itu? Di Makassar. Di Makassar. JJS Morowali. JJS Indonesia. JJS Indonesia di Makassar JJS Indonesia, ya di Makassar. Pusatnya di Makassar. Setelah JJS Indonesia untuk Sulawesi dia Sulawesi itu JJS Regional Celebes. Setelah itu turunlah di masing-masing chapter. Termasuk di JJS Morowali gitu. Kalau di Sulawesi Tengah ini sudah banyak Om JJS. Sulawesi Tengah? Iya. Ya, kalau di Banggai Kepulauan baru-baru juga terbentuk kemarin, di Morowali juga baru. Terus di mana lagi kalau tidak salah kemarin ya. Di Palu mungkin sudah ada kalau tidak salah ya. Ini Om Ode sebagai pendiri toh, sebagai salah satu pendiri JJS. Iya, salah satu. Kenapa tertarik mendirikan JJS ini Om? Jadi awalnya saya tiba di Morowali. Karena memang saya basicnya suka traveling, suka jalan. Jadi cari teman itu susah sebenarnya. Belum kan udah ada teman. Betul. Jadi jalan-jalan. Jadi ketemu sama teman-teman yang sudah satu hobi juga. Iya, betul. Awalnya sih sebenarnya sebelum JJS sih untuk saya sama teman-teman yang lain itu buat satu grup komunitas yang kayak bukan komunitas sih tapi kayak satu wadah saja. Namanya dulu IMIP Traveler. Sebelum jadi JJS. Jadi JJS. Jadi di situ ada anggota-anggota juga. Wah, itu dulu memang sekian banyak juga anggotanya itu, mungkin sekitar ratusan kalau tidak salah. Tapi karena waktu itu kan kita bukan organisasi atau komunitas, cuman sebagai grup saja masuk. Setelah itu karena teman-teman ini lihat sudah ada potensi dari teman-teman banyak sekali peminatnya untuk traveling, makanya kita inisiatif untuk buat satu komunitas organisasi yang lebih legal maksudnya, lebih terstruktur, lebih terstruktur. Jadi kita bentuk di situ, ada beberapa orang di situ, jadi terbentuklah JJS. Berapa orang ini Om pendirinya JJS? Ada lebih 10 begitu? Kurang lebih 7 ya, kurang lebih lah 10. 7 orang. Oh iya, silakan Mario. Untuk JJS sendiri udah berapa kali itu? Maksudnya kemana aja? Tripnya? Ya. Tripnya paling jauh sih sekarang paling jauh masih di area Morowali Utara sih. Ya. Oh, sudah pernah ke Morud? Morud sudah. Ya. Di mana itu? Di Teletabis. Teletabis. Itu ngecamp atau sekedar sehari aja atau? Ngecamp bahkan sudah sering kali ya. Sudah sering kita. Kayak air terjunnya itu di Batu Payung sering. Iya. Kalau naik gunungnya yang di situ? Pentoa. Oh, Pentoa nih. Ya. Pentoa itu masuk Moruk atau Morowali ya? Di mana itu? Saya juga enggak tahu itu Pentoa. Oh, di Beteleme. Oh, Beteleme sudah Morud itu. Morud cocok yang berarti. Mendaki juga kemarin di sana anak. Di Beteleme di sana paling sering anak-anak. Paling sering Om di. Ada base campnya nggak Bang? Kira-kira JJS? Kayak secret begitu ya? Iya. Untuk sekarang sih di Tabo itu tempat di saya. Tabo di secret. Susah sih. Tapi di situ ada tempat-tempat terkhususnya lah untuk cari jaringan tuh. Di puncak di puncak. Ada tidak dalam kos juga tapi adalah maksudnya tempat-tempat untuk koordinasi gitu. Koordinasi begitu. Ya, boleh buat. Saya juga pertama kali injak Morowali tuh di Tabo. Nah, cuman 3 hari sudah mau hancur hidupku, langsung geser. Lambayan enggak jelas juga ini tempat ini. Kenapa bertahan di Tabo? Ya, karena di sana nyaman, sudah nyaman. Nyaman ya, pertamanya saya di Lorong Pelangi, pertama 2018 awal itu di Lorong Pelangi, tapi karena ada saudara yang beli tanah di Tabo terus buat kos-kosan, ya enggak mungkin kan kita betul kosnya sama saudara. Iya. Ya, gitu. Ini sebelum pergi berangkat trip Tom tuh bagaimana apa persiapannya biasa JJS?
Persiapannya kita setiap mau adakan trip itu, sebelum kita mau adakan trip kan kita sebar dulu di grup siapa yang mau ikut dan jam berapa. Terus di situ kita list namanya. Besok ketemu kita briefing manajemen perjalanan. Manajemen perjalanan juga ya. Perjalanan bahwa etikanya kita ketika di hutan itu kita seperti apa, ketika di suatu tempat itu kita seperti apa. Dan di situ kita pasti ada leader, sweeper dan logistik. Maksudnya yang sebelumnya itu sudah dibriefingkan memang briefing. Anggaplah ini kan dibriefingkan memang anggaplah 15 orang yang berangkat di briefing tuh, tapi tiba-tiba ada orang yang mau ikut pas hari H. Bagaimana itu? Nggak apa-apa, ikut saja. Yang penting koordinasi kita sama yang leader tadi. Dia menyesuaikan saja. Iya, menyesuaikan sama. Terutama itu harus konfirmasi dulu sama leader, ketua yang bawa rombongan itu. Kamu harus sehat sih, Bang. Hah? Harus sehat. Iya, harus juga sudah vaksin. Kalau nggak sehat, malah repotin temannya malah. Apa? Kalau nggak sehat, Iya. Iya betul. Itu yang bahaya itu, Bang. Kesehatan utama. Ini berarti Bang Ode ketua pertama atau ada ketua sebelumnya? Ada ketua sebelumnya. Tapi, berarti Bang Ode ketua kedua? Iya. Tapi ketua sebelumnya itu belum terdaftar di mana? Di pusat. Di pusat dulu. Berarti pas sudah terjadi ini JJS, tapi belum resmi di pusat. Belum resmi di pusat. Jadinya memang sudah lama. Sudah mau ada kayaknya 3 tahun. 2 tahun. Iya, 2 tahun lah. 2 tahun lebih. Tapi kemarin kan anniversary-nya pertama, seharusnya itu sudah kedua. Begitu. Cuman diikut saja dari pusat pengakuannya begitu. Karena kita belum dapat SK dari pusat, makanya kita belum terlalu legal untuk pusat begitu. Kalau ini JJS Bang Ode, ada juga ADRT-nya kah? ADRT ada. ADRT tapi juga kita ada. Berdasarkan ADRT pusat. Karena memang kita sudah konfirmasi dari sana, memang kita peraturannya harus seperti itu. Kita ADRT. AD dari pusat, ART dari dapur sendiri. Ya, dapur sendiri. Ini Om, bagaimana ini strukturnya? Kalau anggap dari ketua, sekretaris, bendahara. Tidak ada wakil dia berarti? Tidak ada wakil. Tidak ada wakil. Sekretaris, bendahara. Di situ ada koordinator juga, koordinator perlengkapan, koordinator keagamaan dan sebagainya. Ada juga koordinator keagamaan? Iya, harus. Karena di setiap trip itu kan kita harus butuh itu juga kan arahan betul. kita. Gitu. Berarti prosesnya dari anggota baru ikut trip 3 kali, 2 kali, 3 kali meet up. Meet up 3 kali. Meet up kayak bagaimana itu? Meet up kayak bincang-bincang maksudnya persyaratan, sharing-sharing tentang kedepannya ini JJS seperti apa, bagaimana pendapatnya, diskusi lepas ya. Gitu. Kalau ini travelingnya 2 kali. Travelingnya 2 kali. 2 kali, pokoknya entah dimanapun itu yang jelas ikut 2 kali. Iya. 2 kali, dan itu kan kita kan ada kalanya juga kita adakan 2 kali itu kita adakan trip itu waktu luangnya teman-teman yang baru mau gabung kan adakannya tidak ada. Betul. Jadi kita itu dalam 1 bulan adakan terus di dalam kan sudah banyak anggota lama. Jadi anggota lama itu adakan terus trip. Jadi mereka ini sampai tercapai 2 kali. Jadi mereka tidak punya alasan bahwa tidak ada waktu untuk ikut gitu. Ini bagaimana standarnya itu supaya dibilang resmi nih tripnya? Tercapai 2 kali. Maksudnya tercapai 2 kali masuk. Tidak, maksudku bagaimana ini anggaplah tuh saya yang anggaplah Bang Ode masuk kerja tuh. Nah, saya ini anggota lama di JJS. Mau ke trip. Cuman saya aja anggota baru. Nah, itu apakah sudah termasuk itu. Termasuk trip itu? Iya, termasuk trip. Itu kan namanya trip resmi JJS. Jadi ada yang trip yang tidak resmi JJS, berarti tidak bawa nama JJS. Kalau ada apa-apa di lapangan berarti bukan tanggung jawabnya JJS begitu. Kalau mau trip lepas saja berarti jangan bawa nama JJS begitu maksudnya. Jadi kalau ada anggota lama yang ingin adakan trip, konfirmasi sama ketua, konfirmasi sama sekretaris, terus diadakan kamu sempat mau bawa anggota baru, bisa. Jadi digabung ikut. Ini JJS kan sudah 2 tahun gitu, jalan 2 tahun nih. Iya. Sudah pernah terlibat dalam kegiatan apa begitu? Kegiatan yang di luarnya JJS. Kegiatan sosial maksudnya. Iya, betul. Iya,
sudah beberapa kali terlibat dalam penggalangan dana, mungkin aksi bersih apa clean up day itu ya. WCD. WCD, terus apalagi ya mungkin lupa saya. Iya, berarti sudah aktif juga di luar Diom nih. Iya, alhamdulillah. Sedikit demi sedikit lah. Agung diundang di acaranya. Oh iya, nanti aman itu. Nanti diundang pasti. Ada kebetulan saya bawa juga undangannya. Nanti Hari Peduli Sampah Nasional. Oh nanti iya, ini. Hari Minggu. Hari Minggu Iya. ya pernah tersebar tadi di grup. Oh ada iya, itu oke. pemberitahuan. Iya. Tambah-tambahan tuh. Tambah apalagi banyak cewek-ceweknya JJs. Siapa tahu itu bisa rekrut kan? Apa? Rekrut. bisa jadi. Iya. Ini Bang Ode, saya dengar juga buka-buka trip di. Iya, buka trip. Trip kemana itu Bang? Ke Pulau Sombori. Ke Pulau Sombori. Iya. Cuma Sombori saja? Sombori Labengki sih. Oh Labengki Ya, juga? Sombori Labengki. Tapi yang paling sering saat ini ya Sombori. Berapa itu Bang paketnya gitu? Iya, berapa paket? Paket. Mau ditawarkan? Paket per orang. Ya, per orang. Kalau paket per orang sih untuk sekarang 350 per orang. Sudah apa itu Bang? Sudah include? Include-nya fasilitasnya itu sudah transportasi kapal, makan 2 kali, penginapan, apa lagi ya? Pijat. Oh tidak di. Makan 2 kali, penginapan, transportasi kapal, dan sudah menjelajahi 7 spot terbaik Pulau Sombori dan P3K. Berapa hari? P3K standar lah. Hah? Berapa hari itu Bang? 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. 350 deh. Iya, Murah itu 350. Om. Kenapa bisa murah? Ini juga saya mau jelaskan Iya sebenarnya. tahu, ini. sahabat teman-teman. Kebetulan ada wadah di ada wadah untuk bicara. Ya, kebetulan. Awalnya ini terbentuknya, maksudnya saya adakan open trip di Sombori. Sebenarnya inisiatif saya sendiri sebenarnya. Awalnya memang saya dari dulu lihat ini Morowali ini apa sih sebenarnya? Ada apa? Saya sering-sering di situ dan ketemu Pulau Sombori. Kebetulan saya di situ sudah kerja berapa lama. Pengen sekali mau ke sana. Jadi waktu itu terbentuklah itu Email Travelers, ajak teman-teman, dan waktu itu kita masih patungan 100.000 satu orang. Itu cuma sewa kapal saja pada saat itu. Kita sampai 100.000 satu orang, 20 orang dalam satu kapal. Jadi hitungannya 2 juta pada saat itu. Itu untuk apa? Transportasi kapal saja. Setelah saya sampai di Sombori, lihat keadaannya, terus bincang-bincang sama penanggung jawab di Pulau Kayangan. Bincang-bincang kalau begini. Oh ya. Jadi kedepannya saya adakan lagi trip. Di sini saya lihat ada peluang. Ada peluang di situ kan yang bisa menghasilkan cuan gitu maksudnya. Kenapa saya kasih murah? Dan jadi bertahap dari 100.000, ada lagi teman yang minta ajak. Ya. Awalnya minta ajak lagi, loh katanya udah kau tahu bisa katanya bawa orang ke Sombori. Ya bisa. Saya pasang tarif 200.000 saya per orang karena sudah dengan makan dan penginapan. Iya. Oke. Di situ kita masih tahu lah, maksudnya open trip ini kan kita cari untung juga kan. Jadi kita buka, di situ kita belum dapat untung sama sekali. Iya, betul. Jadi inisiatifku pertama kali itu saya pasang tarif di 275.000. Itu sudah tarif kita waktu itu sudah bazarnya anniversary JJS pada saat itu, pencarian dana untuk apa? Pencarian dana untuk pencarian anniversary dana melalui itu trip. Melalui trip. Iya, keren. Melalui trip. Di situ makanya waktu itu pas kita publikasi open trip pamfletnya ke media, wah banyak sekali yang tertarik karena kan katanya murah. Iya. Murah sekali, 275.000 awalnya kan. Jadi banyak sekali yang bergabung. Sudah saya lihat ini, waduh, memang kalau kita untuk cari dana untuk ke komunitas saja, memang ini bisa. Tapi kalau untuk kita mau jadikan pencarian, masih kurang. Karena kita waktu hilang, segala macam. Jadi inisiatifnya kita di situ. Saya patokan untuk saat ini harganya 350. Bukan, memang banyak sekali sebenarnya pengen ke Sombori itu, banyak sekali. Cuman karena dulunya mereka tahu ke Sombori itu mahal. Betul. Ke Sombori itu mahal. Pernah saya buka paketnya itu 800 sampai 1.200.000 paketnya per orang. Itu startnya dari Morowali, kalau 1.200.000 dari Kendari.
Nah, jadi bagaimana saya buat suatu trip yang apa? Awalnya kita begitu, penarikan dulu supaya Sombori ini kembali, maksudnya banyak pengunjung dulu. Awalnya kan Sombori kemarin jarang sekali nih, maksudnya yang kesana toh jarang sekali. Saya juga tanya sama kesana, pihak di sana, memang jarang sekali nih. Jadi dengan di situ kita mau penarikan dulu, promosi dulu. Awalnya kita kasih harga rendah itu kita promosi dulu sebenarnya. Nah, jadi karena peminatnya sudah sekian banyak, kita sedikit demi sedikit kita kasih naik tarif gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan 350 ini akan beda lagi mungkin di tahun depan akan naik lagi dia. Ya, begitu. Tapi ini Om, yang ikut tripnya Bang Ode stabil nih. Alhamdulillah sejauh ini stabil saya. Aman di. Alhamdulillah aman dan mesin. Setiap berapa lama itu Om selang waktunya habis dari trip ini ke trip itu? Tergantung peminat sih sebenarnya. Tergantung dari job, maksudnya dari kan biasa di Koleng mereka langsung mau berangkat tanggal ini. Iya. Itu privat. Kalau open sih biasanya dalam 1 bulan itu 2 kali. 2 kali di. Iya. Minimal berapa orang itu Om? Minimal 16 orang. 16 orang bisa berangkat. Kalau suatu kapal itu biasa berapa Om? Satu kapal itu maksimal. Kalau maksimalnya sih bisa 25 orang. 25 orang 25 orang sampai 30 sebenarnya. Iya, bisa. Berapa jam itu Om dari sini ke Sombori? Kalau dari pelabuhan Tanda Oleo yang di Tangova ya. Kurang lebih 2 jam. Kurang lebih 2 jam. Kalau nginapnya di mana itu Om? Di Kayangan. Di resort Kayangan. Habis dari Kayangan ke apa lagi bilang? Ke Kayangan. Bukan. Ke Berlian di Gua Berlian, Gua Alo, Resort Priangka, terus Pulau Koko. Tidak pernah ke rumah nenek di? Oh, rumah nenek enggak ami. Jarang. Atau tidak memang tidak ada memang. Rumah nenek sih masih ada. Cuma neneknya yang sudah meninggal. Iya. Anak kan ada anaknya. Iya, anaknya. Yang anunya Darius. Iya. Tuh lihat postingannya Darius tuh. Terakhir ketemu itu waktu 2019 akhir ketemu. Oh, pernah ketemu? Iya. Kalau bukan pertengahan, akhir kayaknya. Sudah baku follow kita sama nenek. Sudah follow Instagramnya nenek. Oh, belum Pi. Belum kalau Instagramnya. Cuman ketemu secara langsung sering sebenarnya, tapi terakhir ketemu 2019 pertengahan kalau nggak salah. Sekarang kira-kira yang baru di Sombori ada apa? Iya. Yang baru di Sombori sekarang sih sebenarnya sih bukan rekomendasi sih, tapi untuk spot masuk di spot sejarah dia, Gua Telapak Tangan. Di situ ada peninggalan prasejarah di situ. Telapak tangan yang di dinding-dinding batu. Di bagian mananya? Kan di bagian Gua Alo. Oh, sebelum masuk gerbang itu Sombori. Yeah. Tuh. Masuk Gua Alo dulu didapat tuh. Iya, Gua Alo dulu. Baru air apa? Air kiri. Baru Kayangan. Dia di Gua Alonya. Iya, dia di Gua Alonya dia. Di Gua Alo tapi dia berhadapan sama Gua Alo. Gua Alonya di bagian sini, dia bagian pas depannya. Kan dia ada kayak hall dia. Iya, betul. Jadi hall yang sebelah itu sudah Tapi kenapa bisa ndak kita rekomendasikan Om? Karena di situ masih dalam proses penelitian sebenarnya. Dari Untad. Iya. Dari Bogor juga kalau tidak salah. Jadi kan jangan sampai kita ada pengunjung merusak. Betul. Kan sekarang itu Gua Alo sudah kalau mau ke sana harus pasti bahasa orang tuh. Pasti. Karena tidak ada nih jembatannya tuh. Kemarin kan sempat masih ada waktu saya datang masih ada jembatan. Iya. Sekarang katanya sudah tidak ada. Tidak ada Om. Tapi ada kalanya bisa juga sih ada tangga yang disiapkan sama orang kapal. Yeah. Tangga darurat lah. Iya. Di situ. Kalau ini Om, suka dukanya jadi pengantar begitu, jadi tour guide. Banyak sih sebenarnya. Sukanya dulu enaknya. Sukanya itu ya dapat uang. Sukanya sih dapat uang lah. Nah, kedua senangnya dapat uang, terus dapat cewek. Jaki gitu biar masih ada ini. Banyak kenalan sih sebenarnya. Paling itu sih mudah dikenal sama orang banyak. Betul. Banyak kenalan, terus karena memang saya basicnya juga suka jalan, ya di situ juga saya suka. Hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar itu ya. Kalau dukanya Om Dek nanya.
Kalau dukanya itu banyak kayaknya ini kan tarik nafas. Karena enggak semua itu peserta sama sifatnya yang kita bawa toh. Karena kan ada kalanya juga yang tidak mendengar, ada juga pula yang mendengar. Ya, ini yang tidak mendengarin yang jadi problem biasanya. Pernah Om Ode dimarahin sama peserta? Peserta? Oh, sering. Itu sudah jadi resiko. Ya. Dimarahin kenapa itu? Bisa cerita satu saja pengalaman. Keterlambatan keberangkatan pada saat itu. Karena kenapa bisa terlambat? Karena pada saat itu kan kita ini open. Ada beberapa orang yang harus ditunggu. Ya, betul. Sementara yang sudah menunggu duluan, mereka sudah tidak sabar. Jadi di situ, semprot lah saya di situ. Memang saya di situ ya salah juga sih. Tapi kan kalau seandainya mereka kita tinggalkan, berarti otomatis mereka yang nombok. Gitu. Iya betul. Mereka yang ganti. Iya. Gitu kan. Ya. Tapi kalau ada peristiwa yang tidak bisa dilupa, mau lucu, mau yang sedih, mau apa sembarang. Peristiwa. Cerita unik mungkin dari selama Bang Ode jadi tour guide. Cerita unik itu sebenarnya kasihan sih. Kenapa? Kasihan sama itu sih unik lucu saya tidak sangka-sangka saja. Kenapa? Selama maksudnya sudah mau puluhan kali mau antar tour guide, bahkan sudah mau ratusan kali. Hanya ada satu momen peserta yang rombongan dari Palu sama yang dari Morut digabungkan. Berangkatlah kita. Jadi berangkat ini pas lepas dari Tanda Oleo sampai Sombori dan balik lagi itu hujan terus. Jadi di situ kayak tidak menikmati mereka. Sampai di Sombori tapi tidak foto-foto. Foto-fotonya harus basah. Iya. Jadi kasihan sih di situ. Memang saya tidak bisa lupakan sih. Tapi ada juga yang alumni dari trips itu mereka ikut kembali. Iya. Oh banyak yang begitu. Iya banyak. Ada yang 2 kali bahkan sudah sampai 3 kali ada yang. Sudah langganan nih berarti dia. Iya. Jadi itu yang kasihan sih, itu yang saya tidak bisa lupakan sih. Maksudnya kita sebagai tour guide kita kan utamakan kepuasannya peserta. Betul. Anda puas kami senang. Iya, jadi kalau mereka tidak puas, saya juga kayak saya rasa gitu. Iya, betul. Tapi kan itu hukum alam. Nggak bisa di Selama jadi tour guide ini, enggak pernah jadi insiden. Alhamdulillah kalau saya aman dalam Sentosa. Bagaimana caranya Om Ode itu terapkan itu? Jadi saya itu begini Om. Saya itu sebelum saya ikut ini kan saya juga sudah sering ikut open trip. Open trip mendaki di Jawa segala macam. Dia sudah tahu prosedurnya bagaimana kita jadinya tour guide. Walaupun saya tidak pernah mengikuti pelatihan tour guide, tapi setidaknya saya sedikit tahu teknik-teknik dasar untuk jadi tour guide. Jadi saya itu pertegas karena itu memang tanggung jawab saya. Seandainya kalau mereka tidak mendengar, bisa jadi saya cancel ataupun saya tindak tegas. Jadi sebelum saya jalan open trip kita kan biasa meeting point di depan rusun. Sebelum pergi itu saya briefing prosedur perjalanannya kita seperti apa. Konstur perjalanan kita dari sini ke manajemen perjalanan lah. Saya kasih tahu semua kondisi perjalanannya di sana. Terus saya kasih tahu waktunya kita di satu spot sekian menit sekian jam. Tiba di satu spot lagi sekian menit sekian jam. Jika lewat dari situ berarti kita harus tinggal atau apa segala macam. Maksudnya ada sanksi tegas lah. Karena memang itu tanggung jawab kita sendiri. Iya betul. Terus masalah keselamatan itu memang sebenarnya waktu terjadi insiden kemarin itu sangat disayangkan sekali sebenarnya. Oh yang itu yang jatuh di? Iya. Itulah entah bagaimana tour guide-nya seperti apa sehingga terjadi insiden seperti itu. Saya kan bisa tanya-tanya sama bukannya juga bicara apa sih. Karena memang itu sebagai tanggung jawab. Saya itu tidak pernah lepas anggotaku peserta mau kemana saja. Maksudnya selain dari tanggung jawab saya. Seandainya selepas makan malam. Seandainya acara malam, mereka bertanya, apakah ada kegiatan lagi malam? Saya bilang tidak ada, acara bebas. Saya kasih tahu juga, briefing juga setelah makan malam itu. Setelah makan malam, adapun kalau ada yang mau pergi jalan segala macam, kemana lah, mau adakan kegiatan apa di luar pengetahuan saya, mohon konfirmasi supaya saya tahu di mana keberadaannya Kamburan kalau seandainya dicari. Ya. Betul.
Terus setiap tiba di satu spot, selalu saya dulu yang duluan. Maksudnya periksa kondisi di lapangan seperti apa, apakah ini safety atau tidak kan. Cek ya, kalau seandainya kalau bisa saya rekomendasikan sama teman-teman. Seandainya kalau tidak bisa berarti saya larang. Biarpun mereka minta, wah itu keren sekali mau foto di situ. Kalau saya bilang jangan. Betul. Ini Om Mode tuh kan di Baudopi nih sudah banyak yang open trip juga tuh. Iya, betul. Kenapa Om Mode masih bertahan? Begini Om. Seperti tadi kan, sebenarnya teman yang insiden sama tour guide-nya yang habis insiden kemarin, terus tour guide-nya, maksudnya beberapa tour guide ini saya tahu lah, maksudnya dari teman-teman saya juga sebenarnya. Bahkan ada beberapa orang yang pernah jadi anggota saya dan keluar. Setelah tahu yang maksudnya mungkin bisa menghasilkan cuan, makanya mereka mungkin bikin sendiri begitu. Iya. Kenapa saya masih bisa bertahan? Karena di sini saya lihat ada peluang besar. Ada peluang besar dari potensi memperkenalkan Sombori itu harus seperti apa, dan maksudnya ada optimis di situ, dia ada rasa optimis. Ada. Ini Om Mode, pertanyaan terakhir ini untuk menutup perbincangan kita. Sebenarnya masih banyak saya mau tanya, tapi berhubung juga waktu terbatas ini. Betul. Apa harapannya Bang Mode untuk JJS ke depannya? Harapannya untuk JJS itu mudah-mudahan kedepannya makin solid, makin makin aktif, terus sering melakukan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan JJS, terus bisa tercapai itu yang direncanakan tadi, seperti pergelaran budaya dan ke Puncak Rinjani. Saya tunggu itu pagelaran budaya tak pasti ikut ke itu. Itu Bang. Oh ya, siapa tahu Bang Mas ada? Enggak, maksudnya kalau ada open trip, lihatnya di mana Bang? Ngeceknya di mana? Kalau kita Oh iya, bisa. Sekalian nih promo. Toh? silakan. Promo paling gratis mini mumpung. Oh ya, untuk bagi teman-teman yang mau ikut open trip ataupun bahkan privat trip, setiap mau buka open trip, saya post ke media sosial Instagram maupun Facebook. Nanti ada Instagramnya atau di sini ya? Iya, sebutin aja. Instagramnya sih Laude Muhammad Hedin. Terus sama Facebook juga Laude Muhammad Hedin. Terus apa lagi? WA. WA. Atau privat dia atau bagaimana kan? Ya bagi teman-teman yang mau privat, mungkin yang mau privat, ada satu rombongan yang mau ke Pulau Sombori, hubungi saja. WA 0812 4273 7978. Ya, nanti calling saja bosku. Aman. Masih ada lagi mau ditambahkan, Om Mode? Nggak ada Midi. Weh, terima kasih banyak Om Mode. Aman, Om. Nanti kalau dipanggil nanti selanjutnya bisa lagi Om Di. Lanjut Weh, Om. Kita ngobrol-ngobrol santai lagi di dimensi yang berbeda, boleh, tempat bisa, yang berbeda. Agendakan Om. Iya, siap. Terima kasih telah menonton podcast Kos Baudopi hari ini. See you the next podcast. Thank you.